Jumpa lagi saudara, hari ini Selasa Pahing tanggal 11 November tahun 2025. Saudara, edisi kali ini kita akan sedikit mengulik tentang kiprah Sugiri Sancoko yang baru saja terciduk oleh KPK dengan OTT operasi tangkap tangan. Saudara, Sugiri Sancoko adalah Bupati Kabupaten Ponorogo untuk periode jabatan yaitu tahun 2024-29. Kalau nggak salah, jelas ini untuk Sugiri Sancoko ini adalah jabatan yang kedua kalinya. Saudara, banyak orang terutama para pendukungnya, para penggemarnya, peminatnya merasa tidak percaya atau meragukan tentang berita adanya OTT terhadap Bupati Sugiri Sancoko. Mereka menganggap bahwa Sugiri Sancoko itu orangnya sangat merakyat dan tidak arogan. Itu rata-rata pendapat dari pendukungnya. Sugiri Sancoko itu merakyat, tidak sombong terhadap semua masyarakat, itu yang mereka katakan, saudara. Tapi balik semua itu, mereka tidak tahu bahwa yang namanya seorang kepala daerah itu tentu punya banyak sekali tujuan, maksud dan harapan dengan adanya menjadi seorang bupati. Ya, rata-rata mereka bukan hanya sekedar sebuah jabatan dan kedudukan, tapi juga kefulus dan keuangan. Saudara, Bupati Sugiri Sancoko ini hobinya adalah hiburan, karaoke, joget-joget, dan juga mengundang artis-artis ibu kota, artis-artis papan atas. Karena itu, konten saya pada edisi kali ini saya beri judul Sugiri Sancoko, Bupati Ponorogo yang hobinya hiburan. Saudara, dengan hobi hiburan yang sering dilakukan oleh Sugiri Sancoko ini tentu mendapat sambutan hangat luar biasa dari para pendukungnya yang rata-rata juga haus akan hiburan. Ada pepatah mengatakan orang-orang bodoh itu hobinya hiburan, orang-orang cerdas hobinya adalah keilmuan, mencari ilmu. Saudara, selama menjabat menjadi bupati periode pertama atau periode kedua yang belum setahun ini, Sugiri Sancoko sering menanggap pertunjukan. Kalau ada lawatan ke desa-desa atau mana begitu, Sugiri Sancoko tidak lupa mengadakan karaoke, nyanyi-nyanyi, dan juga tragisnya juga berjoget-joget dengan masih menggunakan seragam dinas bupati. Nah, ini yang menjadi ironi itu, harusnya seorang pemimpin itu entah dari
terendah sampai tertinggi itu kalau bisa hindari yang sifatnya hura-hura, hobi, seneng-seneng nyanyi-nyanyi, karaoke dan joget-joget. Tapi ini sudah menjadi kebiasaan Sugiri Sancoko, kemana-mana itu hobinya ya nyanyi, karaoke, campur sari, dan juga joget-joget. Tentu ini disenangi oleh rakyat pada umumnya. Kalau ditelisik di Ponorogo, pembangunan infrastruktur itu juga masih sangat jauh dari memadai. Bahkan banyak jalan-jalan di pedesaan antar kecamatan, antar desa, bahkan dari kecamatan ke kabupaten itu masih banyak yang belum tersentuh oleh aspal, ataupun ada aspal tapi kondisinya sudah sangat rusak berat, dan itu perlu segera untuk ditangani. Saudara, pola pikir dari Sugiri Sancoko Bupati ini sepertinya modelnya adalah halusinasi berbombastis dalam angan-angannya yang itu disampaikan kepada khalayak publik dan pada tokoh-tokoh negara tertentu. Contoh, satu ketika ada Joko Widodo masih menjadi presiden dulu itu berkunjung ke Ponorogo. Nah, pada saat ada dialog pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Bupati Sugiri Sancoko ini, Sugiri Sancoko pamer bahwa di Ponorogo lahan sawah seluas 1 hektar itu bisa menghasilkan tanaman padi gabah sebanyak 14 ton. Mendengar uraian dan narasi omon-omon Sugiri Sancoko ini, Jokowi Widodo pun hanya domblong, terpukau, terpesona. Apa iya sawah 1 hektar bisa menghasilkan 14 ton gabah? Itulah modelnya Sugiri Sancoko dengan halusinasi omon-omonnya yang melambung tinggi. Kemudian pada satu hari tertentu juga ada kunjungan lawatan dari Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawangsa. Nah, di sini pada pertemuan antara gubernur dan Sugiri ini, Sugiri pun bercerita omon-omon kalau sampah yang ada di Ponorogo akan dijadikan briket batu bara. Briket itu adalah bahan bakar, atau seperti kalau di batu bara itu namanya yang terkenal briket batu bara. Tapi Sugiri Sancoko mengatakan bahwa sampah-sampah ini akan dijadikan briket. Briket itu maknanya briket untuk bahan bakar. Kofifah pun ya hanya tersenyum saja. Ini omong apa ini orang ini? Nah, saudara, halusinasi Sugiri Sancoko itu ketika mula-mula ada sirkuit Mandalika dulu itu, Sugiri pun berangan-angan dan omon-omon akan membuat sirkuit sebagaimana Mandalika. Itulah otaknya Sugiri yang melambung tinggi, yang bombastis. Nah, sekarang ini yang sudah dilaksanakan yaitu adalah membuat monumen yang dinamakan Monumen Reog, Monumen Peradaban. Konon ini tingginya melebihi dari GWK, Garuda Wisnu Kencana, yang ada di Bali. Nah, Monumen Reog dan Monumen Peradaban, istilahnya pun Monumen Peradaban. Itulah cara berpikirnya Bupati Ponorogo Sugiri, Monumen Peradaban. Monumen peradaban itu yang seperti apa? Peradaban apa? Kita pun masih
bertanya-tanya. Nah, saya pun menulis di sebuah grup Facebook. Saya melihat konstruksi bangunan itu memang tinggi, tapi kayaknya dari keluhan saya khawatir itu geblak atau roboh atau jatuh karena terlalu ramping dan atasnya ngerembayong dadak merak seperti itu. Dadak meraknya pun sering menjadi kritikan karena bentuknya pun lucu, bentuknya tidak menarik. Ya, itulah yang dilakukan Sugiri Sancoko yang melambung tinggi angan-angannya, dan ini disukai oleh rakyat Ponorogo, rakyat Indonesia yang modelnya suka terhalu-halu oleh imajinasi pemimpin daerah, pemimpin provinsi, pemimpin negeri yang hanya omon-omon, tidak rasional, tidak paham kondisi real yang dibutuhkan rakyat itu apa. Saudara, bagi sebagian banyak kalangan juga mengkritisi tentang kondisi infrastruktur di Ponorogo yang banyak sekali hancur jalannya. Jalan-jalan di desa, jalan antar desa, jalan antar kecamatan, desa ke kecamatan, desa ke kecamatan, desa ke kabupaten, kabupaten, dari kecamatan ke kabupaten, banyak yang hancur. Jalan itu belum teraspal, kalau hujan itu jeglong-jeglong dan banyak air, banyak kolam-kolam. Ada yang sudah diaspal tapi rusak, hancur lagi. Karena itulah prioritas utama, skala prioritas yang seharusnya diwujudkan, dilaksanakan. Nah, ini akhir-akhir ini ada sebuah fakta bahwa Sugiri Sancoko berhutang kepada Bank Jatim sebesar 100 miliar, kononnya untuk perbaikan jalan. Nah, kita tidak tahu seperti apa. Ternyata sebelum terwujud jalan-jalan itu, Sugiri Sancoko sudah terciduk oleh KPK dengan operasi tangkap tangan. Saudara, kasus korupsi yang dilakukan Sugiri Sancoko ini ada 3 klaster, ada 3 bab. Yang pertama adalah tentang jual beli jabatan di lingkungan Kabupaten Ponorogo, dan yang paling menyolok yang sekarang jadi OTT itu adalah tentang jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Harjono Ponorogo. Nah, konon kabarnya direktur ini masa jabatannya akan segera berakhir. Namun Sugiri mungkin menanyakan kalau ingin berlanjut menjadi sebuah direktur harus mengasih upeti sogokan suap sebesar sekitar 1,6 miliar, dan itu sudah terjadi, ada kesepakatan, kononnya sudah terkirim berapa ratus juta yang itu menjadi bahan bukti OTT-nya. Saudara, klaster yang kedua yaitu tentang pengadaan proyek juga masih di RSUD Harjono. Ini dengan rekanan yang namanya mungkin Sucipto itulah di sini juga terjadilah nego-nego yang menguntungkan kepada Sugiri Sancoko. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu tentang gratifikasi. Nah, gratifikasi ini yang kita tidak tahu upeti upah dari mana saja. Ya, yang mungkin itu bisa jadi dari jual beli jabatan dan lelang-lelang proyek seperti itu yang biasanya seperti itu. Nah, itu saudara, jadi bagi para penggemarnya yang betul-betul dibutakan oleh penampilan yang sederhana dan seperti merakyat itu sebetulnya rata-rata itu adalah sebuah kamuflase. Orang yang macak atau seperti penampilan sederhana dan merakyat itu seringnya adalah lebih jahat dari yang terkesan atau terlihat arogan dan
maunya sendiri sewenang-wenang, tapi dalam prakteknya biasanya lebih orang yang sering tegas arogan justru lebih merakyat dan lebih ngopeni kepada rakyat, berbeda dengan yang terlihat merakyat dan sederhana itu justru itu lebih bajingan daripada yang nampak arogan. Ini sudah terbukti dengan Presiden Joko Widodo yang nampak sederhana tapi sebenarnya juga bagian dari bangsat, dari maling negara. Begitu juga dengan Sugiri Sancoko ini, banyak orang bagi pendukungnya sangat tidak percaya atau ragu atau sekarang ini kasihan. Ada lagi yang mengutuk yang di masa korupsi lebih besar juga tidak tertangkap. Inilah narasi yang dibangun oleh pendukungnya Sugiri Sancoko untuk membela junjungannya yang sudah terciduk oleh tangkap tangan KPK. Saudara, kembali ke hobi hiburan tadi itu, hampir tiap bulan itu Sugiri Sancoko mendatangkan artis-artis ibu kota. Belum lama ini ketika akhir Agustus itu Sugiri Sancoko mendatangkan grup band Dewa 19 yang digawang oleh Dhani itu dengan pokoknya siapa itu. Dalam pada saat itu Sugiri pun menyampaikan mau berjanji akan mengundang lagi Sheila on 7. Nah, ternyata belum lama ini juga telah mengundang Charly Van Houten ST12 itu. Dan pada malam kemarin yang Sabtunya terkena ODT itu menangkap Piyu Padi itu. Kononnya akan di alon tapi di Jalan Urip Sumoharjo. Jadi begitulah saudara, hobinya hiburan, yang diopeni itu hiburan. Ya sering reyokan, sering karaokean, campur sari seperti itu. Itu model kepemimpinan Sugiri Sancoko. Bagi para pendukungnya yang tidak paham itu terhanyut terbuai oleh sikap manis dan merakyatnya. Ya padahal mereka lupa bahwa infrastrukturnya tertinggal jauh dari kabupaten sekitar Kabupaten Madiun yang jalannya di desa-desa, di gang-gang itu sudah aspal hotnik alias aspal goreng. Sekarang ini yang menjadi tersangka OTT KPK Kabupaten Ponorogo bukan hanya Sugiri saja, tapi ada beberapa orang, mungkin ada berapa 13 yang jelas yang ada di gambar-gambar yang nampak adalah ada sekdanya Agus Pramono yang menjadi sekda selama 12 tahun. Kalau tidak tertangkap mungkin sampai seumur hidup. Ada lagi dirut dari RSUD Harjono yaitu sahabat tadi Pak. Ada lagi juga rekannya Sucipto itu yang ada di gambar-gambar yang beredar dengan mengenakan rompi warna oranye. Itulah saudara, penampilan yang nampak sederhana merakyat, justru itu kita yang harus hati-hati dari segi penampilan. Kedua, dari segi pola pikirnya bisa kita saksikan yang selalu menjunjung tinggi tentang hiburan itu pasti akan terjadi penipuan. Saudara, mungkin yang jadi kebanggaan rakyat Ponorogo adalah merubah arus jalan, dibuat front bridge sekarang ini, dibuat semi Maliboro atau Kota Madiun Selatan Jalan Setan Bangjo Pasar Legi itu dibuat satu jalur dengan dibuat trotoar yang mirip-mirip di Kota Madiun, kemudian melingkar ke arah barat ke arah alun-alun. Begitu juga Pasar Legi ke arah barat arah Tambak dan dibuat front bridge sebagaimana Kota Madiun. Ini perubahan seperti ini memang nampak warna-warni lampu. Ini masyarakat Ponorogo sudah tergoda, sudah terkagum-kagum bahwa ini sebuah satu prestasi dan kemajuan yang luar biasa, sehingga ada yang mengatakan bahwa baru dipimpin oleh Bupati Sugiri Sancoko
Ponorogo nampak ada kemajuan dan itu bagus dipandang. Itu orang-orang yang pola pikirnya juga sangat cetek, sangat sempit, hanya melihat sekilas yang itu ujung-ujungnya ya penipuan. Namanya seorang jabatan mesti akan cari pulihan, apalagi ini periode yang kedua mesti golek pulihan go maju DPR RI. Itu biasanya seorang bupati yang sudah menjabat yang kedua kalinya. Jadi inilah saudara-saudara konten saya tentang Bupati Ponorogo dan karakternya yang suka nyanyi-nyanyi, hiburan, ngundang artis yang itu tidak sesuai dengan karakter Ponorogo yang religius, yang mendapatkan tentang keilmuan. Tapi Sugih Sanjoko sudah merusak dengan tatanan itu dengan sering mengadakan hiburan-hiburan sehingga melupakan. Begitulah sudah, dulu ada yang mengatakan bahwa Sugih Sanjoko dan Ipong itu adalah semacam gepuk dan sampluk, dua tokoh kandidat yang tidak layak, tidak pantas untuk menjadi pemimpin Ponorogo. Tapi faktanya takdirnya memang mereka yang maju dan Sugih yang terpilih untuk menjadi Bupati Ponorogo periode yang kedua ini. Ini menjadi catatan kelam, catatan hitam. Kabupaten Ponorogo punya bupati yang terciduk, terjaring oleh OTT KPK. Saudara, bagi saya yang netral ini, hal itu sudah tidak kaget seorang bupati kepala daerah melakukan korupsi dengan berbagai cara dan gaya dan modelnya. Intinya korupsi, mencari uang dengan cara yang tidak halal, entah dengan memeras, entah dengan jalan suapan, entah dengan jalan nyuri-nyuri. Terima kasih saudara, dan kita akan jumpa lagi. Matur nuwun.